Assalamualaikum. Halo semuanya, belajar bahasa Indonesia yuk. Materi kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Jangan lupa baca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Cekidot. Halo, aloha. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ke semua teman kalian agar materi kali ini semakin bermanfaat. Oh iya, jangan lupa ya, kalian juga bisa untuk follow Instagram aku di sini. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Cekidot. Pada umumnya, teks narasi disusun berdasarkan sistematika tertentu. Teks narasi yang baik adalah teks yang dapat memancing daya imajinasi pembacanya sehingga pembaca dapat ikut masuk dan merasa terhibur dengan teks yang dibaca. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya. Struktur teks narasi. Teks narasi memiliki struktur atau pola yang menyusunnya. Struktur teks narasi dipengaruhi oleh unsur-unsur pembangunnya seperti penokohan, latar, dan sudut pandang. Adapun struktur teks narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atau perkenalan. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, penyelesaian. Dan yang keempat, koda. Orientasi atau perkenalan. Orientasi merupakan bagian paragraf pembuka yang menggambarkan pengenalan karakter cerita. Pada bagian ini disajikan pengenalan tokoh, tempat, dan waktunya terjadinya cerita. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Komplikasi atau complication. Komplikasi adalah bagian yang menyajikan munculnya masalah dan pengembangan cerita. Pada bagian ini mulai muncul masalah atau konflik yang selanjutnya masalah atau konflik tersebut berkembang. Penyelesaian atau resolution. Pada bagian penyelesaian atau resolusi, masalah arah konflik yang muncul mulai ditemukan penyelesaiannya. Penyelesaian dapat berupa kebaikan atau keburukan. Koda. Koda adalah bagian terakhir dari struktur teks cerita narasi. Koda berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Tidak semua cerita narasi memiliki bagian koda. Biasanya yang memuat koda adalah dongeng, misalnya sage dan fabel. Teks narasi memiliki banyak sekali unsur kebahasaan. Teks narasi juga sangat menonjolkan unsur perbuatan dan dirangkai dalam urutan waktu. Oleh karena itu, unsur kebahasaan teks narasi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, konjungsi, dan yang kedua, kata keterangan. Konjungsi disebut dengan kata hubung atau kata sambung. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Konjungsi yang tepat akan membuat paragraf menjadi padu. Konjungsi intrakalimat disebut dengan antar klausa. Adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Kata hubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Intrakalimat dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu
konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat. Di antaranya adalah dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, padahal. Nah, ini adalah contoh kalimat dari konjungsi koordinatif. Yang pertama, Rita sedang mengepel lantai dan Tuti sedang mencuci baju. Yang kedua, Ayah membuat terompet sedangkan kakak membuat topi ulang tahun. Konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Di antaranya yaitu ketika, sejak, kalau, jika, supaya, biar, seperti, sehingga, setelah, andai, bagai, ibarat, karena. Contoh kalimat dari konjungsi subordinatif. Yang pertama, aku tidak akan menyesal jika waktu itu aku tidak salah mengambil keputusan. Yang kedua, tutur katanya begitu halus bagaikan kapas yang membelai kulit ini. Konjungsi antar kalimat adalah kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi antar kalimat letaknya di awal kalimat ya, setelah tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Dalam penggunaannya, konjungsi antar kalimat menyatakan makna yang berbeda-beda. Di antaranya adalah oleh karena itu, sebelum itu, namun, akan tetapi, kecuali itu, dengan demikian, sesudah itu, selain itu, sebaliknya. Contoh konjungsi antar kalimat. Yang pertama, Andi sangat menyukai masakan pedas. Sebaliknya, Anita sangat membenci masakan pedas. Yang kedua, upacara bendera seyogyanya dilaksanakan pada pagi ini, namun hal ini tidak terlaksana karena hujan deras yang mengguyur sepanjang pagi. Konjungsi antar paragraf adalah kata-kata penghubung antar paragraf. Konjungsi ini berguna untuk menjadikan suatu paragraf unity, koheren, dan sistematis. Macam-macam konjungsi antar paragraf adalah sebagai berikut. Terlebih lagi, oleh karena itu, berdasarkan. Nah, ini adalah contoh konjungsi antar paragraf. Simak baik-baik ya. Jika pembaca mempunyai obat yang sudah kadaluarsa, maka janganlah membuangnya di sembarang tempat. Sebab obat-obatan ini bisa saja dipungut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian dijual kembali dengan cara memalsukan tanggal kadaluarsanya. Selain itu, bahaya lain dari perbuatan membuang obat kadaluarsa sembarangan adalah pencemaran lingkungan akibat kandungan kimia yang terkandung oleh obat-obatan tersebut. Oleh karena itu, janganlah kita membuang obat-obatan kadaluarsa secara sembarangan, karena akan memberikan dampak negatif baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Sebagai gantinya, kita harus menyerahkan obat-obatan kadaluarsa yang kita miliki ke pihak apotek atau ke pihak rumah sakit. Kata keterangan atau adverbia adalah kata-kata yang memberi keterangan tentang kata kerja, kata sifat,
kata keterangan, kata bilangan, bahkan seluruh kalimat. Kata keterangan ada yang berupa kata dasar, contohnya mungkin, sudah. Kata berimbuhan, contohnya adalah seharusnya, sebenarnya. Kata ulang, contohnya adalah benar-benar, mati-matian. Terima kasih ya yang sudah mengikuti materi kali ini. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan menjaga kebersihan ya. Oh iya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar aku makin rajin membuat materinya. Semoga bermanfaat.